Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi nih di live bareng aku dengan topik yang berbeda. Nah, topik kali ini tuh akan kita omongin apa sih? Itu challenges and opportunity for employees in Hungary. Jadi teman-teman ini ceritanya tentang tantangan dan juga peluang kalau kita bekerja di luar negeri, salah satunya di Hungaria. Nah, kita kali ini akan ngobrol langsung dengan orang-orang yang udah bekerja ya di Hungaria. Nah, saya pilih Kak Insiatul Urbayanti. Ya. Oke, aku sudah undang. Halo, Halo, Assalamualaikum. salam Kak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa Allah Akbar sehat. Gimana? Allahu Kabar Akbar. ini aku pakai Um, kata Sony ya. ya Kak, Sony aja. Boleh Ah, pakai ini filter nggak? kurang. Aku belum Apa? boleh pakai filter nggak? Boleh, boleh pakai filter aja nggak apa Kak. Monggo silakan. Ya. Jadi gimana nih Kak? Aku juga belum kenal nih sama Kakak. Iya ya, gini-gini. Apa ya, kayak Allah itu sangat luar biasa gitu, bisa mempertemukan kita nih untuk ngobrol kayak gini juga. Jujur, aku Iya. baru pertama kali lihat orang ya, dan berharap, waduh, aku bingung nih gitu. Apakah diterima apa enggak ya? Soalnya kita belum pernah kenal satu sama lain. Dan tahu nggak Kak, apa yang bikin aku tertarik untuk ngajak ngobrol bareng Kakak apa? Apa? Oke, waktu itu ada ini ya, postingan dari OCTA, ya Ya. OCTA. Hmm. Nah, terus posisinya gini, kalau nggak salah ya, intinya gini, perempuan ini menolak lamaran, atau sorry, menolak untuk kerja di sesuatu gitu ya, kerja sesuatu di luar negeri gitu, menolak, dan memilih untuk tidak bekerja gitu kan, karena salah satu pekerjaan tersebut adalah mengharuskan melepas hijab, benar nggak sih? Iya, iya, betul Nah, betul. dari situ aku tertarik gitu kan, oh, di tag orangnya dong gitu, jadi saya beraniin chat kakak gitu kan, aduh, bisa nggak ya ngobrol bareng, karena saya tertarik di bagian itunya, kalau bisa kakak ibaratnya menolak apa pekerjaan tersebut kayak gitu, padahal mungkin gajinya lebih besar kan ya Iya, dari di sana kan, iya, iya. tapi pada Allah Karena sekarang. sempat ditawarinnya itu apa ya? Bukan ditawarin, dibujuknya tuh sampai 3 kali kan, sampai ayo, pokoknya Mm-mm. diimingin nanti gajinya dinaikin deh buat ini, buat kamu gitu itulah. Cuman ya yang namanya udah prinsip nggak bisa gitu kemarin. Jadi ya Oke. panjang lah ceritanya, bisa. Enak. Eh, Nah, nanti aku ulik-ulik kok pastinya. boleh Oke, boleh. baik. Ya Kak, otomatis kita belum kenal satu sama lain. Kenalin dulu dulu ya. Aku Sony Afriansa, kakak bisa panggil aku Sony aja. Dan sekarang aku kerja di Pare, kampung Inggris, ya kan, sebagai Hmm, tutor di sini. hmm. Itu aja, dan ada beberapa kerjaan lain lah ya gitu ya. Itu kerjaan lain juga. Nah, kadang juga menjadi konten kreator gitu sih. Kalau boleh tahu Itu aja. nih, di apa masih di apa, di Mister Bob atau di Marvelous apa di mana? Aku soalnya Oh, pernah oke. 2 minggu 2 minggu apa ya, ikut kurs kayak liburan juga gitu sama teman-teman 2 minggu itu di Mister Bob sama Marvelous apa ya? Apa Mister Bob? Aku lupa, Ma- itu udah lama. Mm, 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 mm. Oke. Oh iya, kita di kampung Inggris LC Oh, kalau saya. ya ya ya, tahu tahu. Nah, situ sekarang staff sekaligus kerja di sana ya. Staff maksudnya kerja ya. Maksudnya staff dan juga tutor kayak gitu lah sekaligus ya. Bisa tuh. Dan itu aja sih kesibukannya gitu sehari-hari. Tapi aku aslinya Jambi. Oh, Aku tinggal di Jambi. sini terus sementara. Tahu Oh, Sumatera. siap Oke, siap. gitu. Mantan tutor Mister Bob hadir. Oke, Mister Arul nih kayaknya ya. Oke Jangan-jangan Mister oke. Arul yang ngajar ini. Lu Oke, nggak tahu ya. Coba diingat lupa lagi. udah ya Udah lupa ya ya. ya. Itu beberapa tahun yang lalu. Gimana, Kak? Itu beberapa tahun yang lalu. Waktu itu 2000
2016 apa ya? Apa 2017? Hmm. Dua, lupa kalau nggak 2016 ya 2017. Waktu itu 2 minggu. Lagi di IPB lagi libur. Ya udah sama teman-teman 4 orang kemarin kami ke sana 2 minggu gitu. Baik, kalau gitu. Siap, ini sekarang saatnya kakaknya lagi dong perkenalan diri. Kan tadi saya sudah. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Kak Sony, salam kenal buat Kak Sony juga, salam kenal buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Insiatul Urbayanti, biasa dipanggil Iin. Aku asli dari Trenggalek, Jawa Timur. Mungkin Kak Sony tahu Trenggalek di mana? Galek, Ya, ya. jadi dulu aku menempuh pendidikan D3 di IPB, Institut Pertanian Bogor, kemudian lanjut S1 di Jogja. Nah, lanjut S1 di Jogja ini juga ada dramanya. Dulunya sebelumnya dari D3 keterima itu dapat sekolah ini di Jepang. Cuman nggak jadi juga. Terus akhirnya memutuskan untuk sekolah di Jogja. Terus sekarang alhamdulillah lulus dari Jogja. Lulus November, wisuda November. Kemudian tes tes buat kesini dan Januari itu alhamdulillah berangkat ke sini. Dan sebelumnya juga tadi ada yang drama apa tadi drama dapat tawaran buat kerja di Jepang cuman harus melepas hijab, terus akhirnya nggak berangkat, tapi ada panggilan lagi setelah lupa ya kemarin berapa minggu dari tawaran itu. Alhamdulillah dapat kesempatan lagi ke Jepang, berangkat magang 1 tahun dan eh, dapat pengalaman itu selesai, kemudian wisuda di IPB selesai wisuda, lanjut S1 di Jogja di Institut Teknologi Yogyakarta, maaf, dengan jurusan yang sama, Teknik Lingkungan. Selesai dari sana, kemudian berangkat ke sini, alhamdulillah. Dan di sini udah 1 tahun lebih 6 bulan kurang lebih. Dan November kontrak selesai, namun ini ada tawaran dari perusahaan untuk menambah kontrak lagi, jadi ini nambah 1 tahun, insya Allah selesai November 2024. Dan nggak tahu nanti setelah November 2024 itu nanti akan seperti apa, wallahu alam, nggak tahu. Seperti itu. Jadi aku asli Jawa Timur dan sekarang tinggal di Eropa. Tuh. Wow, mantap, mantap. Ya, kayaknya hidup itu penuh teka-teki gitu ya kak ya. Jadi kayak tiba-tiba udah di Eropa, terus tiba-tiba tuh kayak kita dikasih tantangan. Nah, termasuk juga tadi, saya juga tertarik dengan cerita kakak yang pengen kuliah ya, ngelanjutin kuliah ternyata ke Jepang ya waktu tadi ya. Tapi malah nggak jadi juga dramanya gitu. Atau apakah drama itu sama dengan drama yang menolak kerja kemarin di Jepang atau seperti apa? Oke, jadi gini. Jadi waktu itu eh di Jepang itu kan saya magang nih. Saya magang yang saya bilang tadi. Jadi sebelumnya kan ada seleksi magang. Saya ikut seleksinya dan ternyata pas sudah dinyatakan lolos harus melepas hijab dan saya menolak. Setelah ada bujukan tetap saya menolak. Akhirnya pupus dan di situ ada kekecewaan sebenarnya. Ada kekecewaan tapi juga ya mau gimana lagi karena memang itu sudah prinsip saya gitu. Mau seperti apapun saya tidak bisa untuk harus kerja dengan melepas hijab gitu kan. Jadi ya kecewa ada, sedih ada, tapi ya udah gitu. Memang belum takdirnya gitu kan. Nah, qadarullah setelah dari peristiwa itu ada tawaran langsung dari direktur kampus gitu kan. Jadi alhamdulillah saya tidak perlu mengikuti seleksi. Jadi langsung dapat inviting lah ya ibaratnya apa rekomendasi dari direktur kampus. Direktur kampus tuh kalau di S1 tuh rektor dapat apa inviting langsung dari rektor untuk mengikuti program magang ke Jepang. Jadi saya itu tidak perlu seleksi tapi harus ini medical check up. Nah, setelah lolos medical check up, alhamdulillah itu ada program belajar dulu 1 bulan untuk belajar bahasa Jepang, berangkatlah ke Jepang. Nah, di Jepang selama 1 tahun itu saya kan juga explore lah ya, explore. Setelah selesai program dari Jepang, saya itu ada 2 kegiatan. Jadi saya membuat program exchange karena sebelumnya tuh saya memfounderi kegiatan program exchange itu ke Malaysia, Singapura, kemudian yang terakhir itu ke Jepang. Jadi saya memberangkatkan
yang ke Jepang kemarin saya memberangkatkan 20 orang. Saya memberangkatkan 20 orang mahasiswa Indonesia ke Jepang, ke kampus Niigata selama seminggu. Mereka exchange, pertukaran mahasiswa, dan kemudian 2 orang full gratis dari scholarship yang ini, dari sponsor saya. Kemudian setelah program selesai, saya fokus seleksi untuk sekolah itu. Nah, sekolah saya seleksi lolos, semuanya pokoknya sudah lengkap semuanya. Waktu itu udah dipesankan tiket pesawat. Waktu itu berangkat 19 Februari. 19 Februari 2020, saya ingat banget. 19 Februari 2020 itu tanggal pemberangkatan. Nah, dan di sini penting juga restu ibu, restu orang tua, karena saya tidak terlalu didukung untuk lanjut lagi sekolah di Jepang, meskipun itu udah beasiswa. Saya dibuat lupa sama Allah. Saya lupa tanggal ini, saya ketinggalan pesawat. Jadi harusnya berangkat hari ini, saya kiranya masih besok. Jadi hari ini tuh saya masih santai di Bogor, masih santai packing, dan kalau packing udah selesai, maksudnya masih nyantai lah, karena saya berpikir bahwa berangkatnya saya besok. Kemudian saya ditelepon teman saya, dibilang yang mau jemput di Narita kan, di bandara di Jepang. Iin, udah sampai mana? Apa transit apa gimana? Lah, transit. Kan saya berangkatnya besok gitu kan. Nah, intinya lupa, dan itu ketinggalan pesawat. Saya ke maskapai, saya ke bandara, waktu naik di bandara tiketnya udah hangus, gak bisa dari refund, gak bisa di schedule, pokoknya hangus. Saya langsung telepon ke sensei udah ini ya, mungkin teman-teman bisa tahu lah ya di Jepang itu seperti apa, ketatnya seperti apa masalah waktu. Jadi di Jepang itu saya langsung dicoret lah kalau beasiswanya hangus, tapi kesempatan sekolahnya masih ada sampai Oktober. Itu kan Februari sampai Oktober. Kalau misal saya mau mencari beasiswa lagi itu bisa, cuman tempo mencari beasiswa dari jarak Februari ke Oktober itu tuh sulit. Jadi udahlah, pupus, hangus. Namun orang tua saya seneng karena saya nggak jadi berangkat gitu. Dan dari itu saya belajar, berarti memang restu orang tua itu penting banget. Nah, karena hangus semuanya itu kayak ibaratnya nasi udah mau disuap tiba-tiba jatuh nggak bisa dimakan, jadi kayak ya udah hangus. Itu momen paling buruk, ngedown banget waktu itu, ngedown banget sampai bener-bener kayak males makan, nggak mau ngapa-ngapain lah intinya. Selang berapa hari dari situ ada kakak tingkat ngasih support, ngasih semangat, teman-teman semua ngasih semangat. Qadarullah itu Februari tanggal 20. Tanggal 4 Maret itu saya sudah dapat sekolah di Jogja, jurusan teknik manajemen teknik lingkungan, dan itu prosesnya tuh cepet banget, kayak saya bandingkan sama di Jepang, proses saya 6 bulan untuk seleksi sampai selesai. Di Jogja, untuk lanjut sekolah di Jogja tuh cuma singkat banget. Jadi kayak berarti memang rezeki saya bukan di Jepang tapi memang di Jogja. Jadi kayak ya udah, saya terima, pokoknya saya ikhlas terima semuanya lah, apapun yang ada, apapun yang terjadi saya hadapi. Udah, di Jogja selesai, qadarullah, tahu-tahu di sini. Lucu. Nggak ketebak ya berarti ya. Sama sekali nggak ketebak. Menarik nih. Bentar, kakak tadi juga nyempil bahwasanya kakak ada memfounderkan sesuatu, memfoundationkan sesuatu nggak sih? Menginisiasi sesuatu. Boleh tahu nggak itu tuh apa? Maksudnya founder apa gitu? Founder apa? Sebelumnya tuh aku posting di bio aku di Instagram, cuma sekarang aku leave dulu karena memang programnya sekarang lagi berhenti, dan aku nggak tahu nanti selanjutnya apakah program itu akan berlanjut lagi apa enggak, karena memang aku juga kemarin timnya juga sekarang timnya udah mencar juga, karena kemarin aku cuma 3 tim. Jadi itu aku memfounderi ini, namanya INS International Exchange. Nanti mungkin bisa dicoba dicek di Instagramnya, masih ada. Sorry. Itu program pertukaran mahasiswa. Jadi kemarin itu aku membuka seleksi untuk upload dan kirim esai terkait tema yang udah aku canangkan. Terus banyak juga yang antusiasme dari mahasiswa Indonesia untuk join dari programku itu sangat banyak,
dan apa ya, jadi outputnya yang ingin aku apa ya, ingin aku keluarkan itu adalah aku tuh ingin memberikan semangat ke teman-teman bahwa ayo kuliah itu nggak cuman kuliah aja gitu, tapi kalian tuh bisa eksplor dunia luar, bisa ikut berbagai macam kegiatan baik itu nasional internasional untuk apa ya, ekspor diri kalian, menambah relasi, menambah pengalaman, dan juga merasakan atmosfer gimana sih jadi mahasiswa di luar negeri, entah itu walaupun cuma sehari 2 hari. Nah, itu output yang aku buat. Jadi kemarin tuh aku buatnya di kampus Niigata University di Jepang. Kemarin itu satu jam dari tempat magang aku, dari Biofungi ya waktu itu. Sorry, dari Yukiguni Maetake. Di Jepang itu nama perusahaanku Yukiguni Maetake. Itu jaraknya kampusnya 1 jam naik kereta. Itu termasuk kampus apa ya? Kampus pusatnya di Niigata. Jadi ada berbagai macam kampus, tapi itu yang paling apa ya? Paling senternya gitu loh di Niigata. Jadi aku kemarin dibantu sama teman aku yang udah sekolah di sana juga untuk ngobrol sama sensei dan lain sebagainya. Jadi aku kemarin membawa 20 orang itu untuk merasakan gimana studi di kampus Niigata. Mereka belajar terkait apa ya, kemarin tuh materi tentang lingkungan, kemudian tentang isu-isu, pokoknya isu-isu lingkungan lah yang mereka ikuti. Terus aku membuat forum journal discussion untuk sharing session. Kemudian aku ini apa, yang 20 orang itu lomba presentasi. Jadi lomba presentasi di depan sensei. Aku kemarin meminta 3 sensei untuk membantu menjadi juri untuk menentukan siapa paper terbaik, siapa presentasi terbaik, kemudian apa namanya, dari pihak kampusnya dan juga dari pihak programku memberikan apresiasi berupa sertifikat untuk semua peserta. Kemudian ada nominasi-nominasi untuk presenter terbaik, kemudian paper terbaik, dan itu cap langsung dari kampus Niigata dan juga dari program aku. Kayak gitu kemarin. Jadi outputnya emang memberikan kesempatan kepada teman-teman yang memang pengen banget ke luar negeri dan bingung gimana caranya dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa ikut programku. Jadi kemarin ada sistem 3 ya. Jadi ada fully funded, partial funded, sama self funded. Kalau fully funded itu kemarin aku dapat sponsor kan dari program aku ini. Jadi ada 2 orang yang dia memang benar-benar qualified untuk mendapatkan beasiswa full. Jadi mereka tinggal bawa badan doang. Jadi visa udah aku urusin semuanya, kemudian penginapan, semuanya free. Kemudian ada partial funded. Partial funded itu ya mereka bayar setengah. Kemudian self funded memang mereka yang tidak lolos, namun mereka ingin sekali mengikuti program aku. Jadi mereka self funded. Kemarin 20 orang alhamdulillah berangkat ke Jepang dan mereka seminggu, kemudian balik lagi dengan membawa berbagai macam pengalaman yang telah mereka dapatkan di Jepang. Begitu. Wow, sangat menarik sekali. Lika-likunya dari kuliah pun udah merasa bahwasanya saya harus punya jiwa internasional gitu ya. Kemudian bisa diceritain juga nggak yang hal yang pengen banget saya tahu sih. Mungkin dari dalam diri Kak Iin sendiri ya, ngerasa kayak ya Kak Iin sendiri ngerasa kayak oh oke, aku nggak mungkin ngambil job tersebut ini Jepang karena mengharuskan aku harus membuka hijab gitu. Dan boleh tahu juga itu kerjaan apa, kenapa harus buka hijab gitu, emang nggak bisa gunain hijab aja kerjanya gitu. Oke. Bisa dijelaskan Kak? Bentar, kalau yang waktu buka hijab itu aku lupa ya, tapi itu di bidang makanan. Jadi kemarin itu apa namanya, perusahaannya itu perusahaan makanan. Kalau tidak salah ya, kemarin itu di bidang packaging. Jadi apa ya, memantau mana ini makanan yang udah siap, packaging mana yang udah ready, kemudian makanan mana yang udah sesuai baku untuk dimasukkan ke packaging dan siap untuk didistribusikan ke konsumen. Itu pekerjaannya, namun harus melepas hijab karena mereka punya seragam sendiri. Mereka punya seragam sendiri untuk pekerjanya. Jadi semuanya harus rata, maksudnya harus sama semua, nggak boleh ada yang beda. Jadi memang harus lepas hijab itu yang waktu di pekerjaan pertama. Kemudian yang di pekerjaan kedua itu di bidang jamur, dan sama sekarang saya di mana di Eropa ini juga di bidang jamur juga. Kalau dulu itu di bidang packaging juga. Jadi saya mensortir
ngesortir mana jamur yang sudah yang sesuai baku mutu dan yang siap untuk didistribusikan ke konsumen juga. Seperti itu. Oke, berarti alasan karena mereka punya seragam, jadinya yang pakai hijab itu tidak diperbolehkan untuk Mm-mm. menggunakan. Kemarin juga dibujuknya sama pihak yang Jepangnya, kan ada orang Jepang juga kemarin tuh yang datang ke Jakarta ya. Dia bilang, nggak apa-apa, kamu waktu kerja aja lepas, nanti waktu kamu berangkat, waktu bus kami menjemput kamu, kamu bisa masih pakai kerudung kamu, tapi kalau udah ke tempat kerja kamu ganti seragam, udah kamu lepas, nanti kalau pulang kamu ini lagi, kamu pakai lagi. Jadi tidak mengganggu kamu, tidak mengganggu hijab kamu, hanya di pekerjaan aja gitu, kemarin kata si bapaknya. Cuman lagi-lagi kembali ke prinsip, jadi mau kayak gimana pun nggak bisa. Jadi saya bilang nggak bisa. Terus kemudian di ini lagi, nanti deh buat yang khusus pakai hijab, nanti ditambahin ininya, fee-nya. Tetap. Dan kemarin yang ambil itu ada 2 orang yang ambil kesempatan. Jadi dia pakai hijab, tapi dia mengambil kesempatan itu 2 orang. Oke. Halo Iin katanya nih dari fansnya. Halo, Andy. Oke, ya itu sih. Kalau yang namanya prinsip ya nggak bisa gitu. Kalau udah ini prinsip saya, ya mau dibayar pakai 1 miliar pun ya ngapain gitu. Ya karena buka hijab ya artinya walaupun cuma dunia kerja kan nanti yang ngelihat kan cowok cewek cowok lah maksimal ya kan. Ya, cowok kan juga ya itu yang dosa kita juga gitu kan. Yang kita pikirkan bukan oke sih mereka mikirkan mungkin mereka mikirkan dunia aja tapi kalau kita mikirkan akhirat juga itu justru yang rugi besarnya di akhiratnya gitu kan Mbak ya. Masya Allah, mantap. Oke, lalu proses untuk mendapatkan pekerjaan setelah menolak tadi itu kira-kira apa sama dengan ketika kuliah di Jogja gitu? Semulus itu atau seperti apa? Gimana tadi, gimana? Kan kalau tadi cerita tentang menolak atau kan kita mbaknya kan pengen ya, mbaknya pengen banget kuliah di Jepang tapi karena tidak direstui sepenuhnya oleh orang tuanya malah ternyata nggak jadi gitu kan. Nah, tapi selang beberapa waktu malah mulus banget untuk dapatin kuliah lanjutan di Jogja gitu. Apakah hal itu sama sekarang bahwasanya udah nolak gitu kan kerja di Jepang tapi mulus juga dapatin kerja di Hungaria? Gimana ya? Semuanya itu dibilang mulus atau enggak tetap ada kerikil-kerikilnya itu tetap ada. Cuman kalau dibandingkan gimana proses mendapatkan waktu magang ke Jepang sama sekarang ini, lebih terjalan yang sekarang ya, karena sebenarnya waktu selesai lulus dari Jogja itu dapat kesempatan buat kerja di Sulawesi kemarin di tambang sesuai jurusan, sama bapaknya udah oke, nanti kamu selesai ini kamu kerja di tambang, apa namanya itu, kan pekerjaan yang memang saya inginkan ya, di tambang itu. Terus cuma bapaknya minta SKL, surat keterangan lulus sementara kan, posisinya saya belum lulus. Nah, harusnya itu saya tuh selesai bukan November, saya tuh harusnya selesai Maret, cuman ada kesalahan kampus. Jadi saya kan transfer nih dari D3 ke S1. Itu kuliahnya 2 tahun. Cuman kemarin tuh ini, kampus saya tuh ada error untuk penginputan SKS. Jadi ada satu SKS wajib yang harus saya ikuti, tapi tidak dicantumkan di SKS yang harus saya tempuh. Jadi saya tuh harus menempuh kuliah lagi selama 6 bulan. Saya sempat menolak karena saya nggak mau, karena saya udah skripsi sudah selesai, semuanya sudah kelar, dan saya udah dapat kesempatan tinggal minta SKL buat kerja di Sulawesi, tapi kampus malah mengharuskan saya untuk kuliah lagi karena ada SKS yang tertinggal. Nah, karena saya nolak, saya sempat sidang itu. Akhirnya sebagai permintaan kampus, oke lah saya tetap kuliah 6 bulan tapi free SPP, jadi semuanya digratiskan. Saya sempat nggak mau. Ibu mau bertanggung jawab, bapak ibu mau bertanggung jawab, ini saya sudah dapat kesempatan kerja, udah semuanya, tapi malah gara-gara ini saya nggak jadi kerja pak, ini pak, itu nangis-nangis itu di ruangan rektor kan. Singkat ceritanya,
ya mau nggak mau kan, mau nggak mau SKS wajib itu harus saya tempuh, karena kalau nggak ditempuh saya tetap nggak, apa ya, nggak bisa masuk ke data ke Kemenristek kan. Jadi mau nggak mau saya harus menempuh lagi sekolah, kuliah 6 bulan untuk menyelesaikan 2 SKS itu, satu mata kuliah itu. Tapi alhamdulillahnya free karena memang kampus merasa bersalah, jadi saya dibebaskan. Nah, saya hangus lagi tuh kesempatan yang tambang itu, yang di apa, yang di Sulawesi itu. Karena bapaknya minta SKL dan saya baru dapat SKL-nya kan baru November. Dan si bapaknya bilang gini, Hmm. ya udah ini diambil sama orang lain yang menempati posisi ini karena kamu lama gitu kan. Ah, udah hancur lagi kayak, ah ya Allah, apa drama apa lagi lah ibaratnya gitu ya. Ya Allah, drama apa lagi lah ini gitu. Ndalahnya selesai apa, apa itu namanya, penolakan dari tambang ini, saya nyambi nyambi kan selama kuliah saya nyambi nyambi dia ikut proyek dosen, terus saya nyambi kerja di PPP Al Quran di Jogja karena saya apa kenal sama ini manajer regionalnya yang di Jogja sama Pak Maulana. Nah, jadi saya kerja sama beliau, bantuin beliau. Jadi kalau beliau ke Semarang saya ikut, beliau ke mana ke Jawa Timur saya ikut, jadi bantuin beliau lah kayak nyiapin datanya semuanya tuh bantuin beliau selama 3 bulan. Nah pas saya kerja 2 bulan di sana dapatlah tawaran ini, saya ikut seleksi ini, alhamdulillah lolos. Jadi kayak gini saya mikirnya, oh berarti mungkin kalau saya nggak nambah semester mungkin saya akan kerja di Sulawesi, saya nggak di sini sekarang. Jadi hikmahnya kampus saya salah salah input itu dan saya harus nambah semester, berarti sekarang saya di sini. Jadi kayak dulu saya menganggap itu buruk, tapi sekarang oh berarti memang, sekarang saya mikir berarti memang takdir Allah itu, apapun yang terjadi dalam diri kita, sejelek apapun yang the worst apapun yang terjadi dalam diri kita itu kan pasti udah dari Allah kan. Jadi mau kayak gimana pun sejelek apapun ya udah terima, hadapi, pasti itu yang terbaik. Dan sekarang buktinya kayak gini, kayak dulu yang waktu di Jepang nggak jadi berangkat karena apa namanya harus pakai hijab, ternyata ada tempat lagi. Terus kemudian saya ketinggalan pesawat nggak jadi ke Jepang, oke lah diganti ke Jogja, tapi selama di Jogja juga alhamdulillah gitu, maksudnya banyak juga cerita-cerita yang saya apa ya, yang saya alami selama di Jogja. Terus nambah semester yang saya nggak jadi ke tambang karena nambah semester itu kadang kesalahan kampus ya, sekarang di sini gitu. Jadi kayak ya tadi intinya takdir Allah seburuk apapun itu menurut kita, menurut mata manusia itu pasti yang terbaik. Aduh, aku mau bilang apa, ini keren banget, ya Allah. Ya, nggak salah aku bilang orangnya. Coba deh, jujur, agak terharu banget, serius. Jadi, apapun lika-likunya gitu ya, ternyata ada sesuatu ya di balik itu. Dan Pasti benar sih, itu pasti ada cerita, pasti ada hikmah. benar. Nah, Ada. sedikit sharing juga ya, sama kakak-kakak di sedikit sharing juga. Saya nggak pernah memimpikan sama sekali untuk ke Pare. Oh ya, Nggak ada, di sebesar saya tuh nggak ada. Saya nggak tahu Pare itu apa. Sama, kayak gitu. Kayak, karena ada tapi sayur, Allah bisa membelakan. Hah? ada sayur Tapi pare. Allah bisa. Enak. Pare apa pahit ya? Oke. Benar-benar. Mungkin teman-teman saya dulu waktu kuliah itu fokusnya ke sini. Dia bilang, aku pengen ke Pare Kampung Inggris gitu kan, aku pengen belajar bahasa Inggris. Aku mikir, maksudnya apa ya? Ya, gitu. Nggak pernah terpikir kayak gitu. Nggak tahu juga gitu. Dan benar setelah lulus ngerasain kayak, waduh susah banget nyari kerja. Waktu dulu di Jambi ngerasa kayak, aduh ya Allah, ini gimana. Tiba-tiba ada beasiswa ke Pare. Kenapa Hmm, itu diri kayak, ya udah daftar aja deh dulu. Malah memutuskan untuk ke sini. Dan ternyata dulu ya, sama sih, kayak kakak kan juga mikir ini. Tempat frustasi. Merasa kayak, aduh diri ini nggak capable banget untuk ngajar dan sebagainya gitu. Padahal udah ditawarin sama, dulu ditawarin sekolah ya, sama sekolah yang terkenal banget di Jambi, sekolah ala-ala militer, tapi isinya dalamnya memang orang-orang pintar semua kayak gitu. hmm. Dan udah dua kali jadi korban PHP sekolah itu gitu. 2 kali korban PHP sekolah itu sampai apa yang nggak sama kayak kata kan, nggak makan dan nggak makan, aduh malas ya gitu, ngelakuin apa apa juga nggak masuk sekolah itu juga gitu.
Akhirnya malah Allah ngasih suruh ke Pare dulu gitu. Dan ternyata malah sekarang alhamdulillah itu lebih dari yang dibayangkan gitu. Bukan hanya alhamdulillah tuh nggak ngajar bahasa Inggris aja, tapi ngajar orang-orang luar negeri dan sebagainya gitu kan. Saya wow, Wah, ini ternyata yang di ini gitu. Kayak tadi juga barusan alhamdulillah tuh ngajar untuk orang yang mau kuliah di Monash Australia gitu. Terus uh, orang yang kemarin juga ngajar yang anak-anak apa sepak bola Indonesia yang di Inggris, Birmingham gitu. Jadi kita nggak bisa menebak, benar sih, kita nggak bisa menebak hal itu akan terjadi seperti apa gitu. Tapi kita terus berupaya semaksimal mungkin. Wow, keren. Nah, berusaha semaksimal mungkin sesuai dan berpikir ini sih pokoknya yakin aja lah pasti udah disiapin kok, pasti takdir itu udah ini ya, udah diplotin gitu sama Allah, tinggal kita itu usaha, tinggal kita ngejalanin, tinggal kita iya, tinggal benar-benar sama yakin dan harus nerima oh itu keputusannya gitu. benar. Dulu sempat mikir kan, ya Allah susah banget nyari kerja. Jadi dulu tuh mbak aku sampai kerja, itu udah kerja itu di apa ya sebagai tukang konter. Aku nggak bilang tukang konter nggak bagus ya, tapi di salah satu sisi kayak orang tua angkat aku nggak boleh aku kerja kayak gitu gitu. Aku bahkan dimarah-marahin nggak boleh kerja itu lagi karena aku pulangnya malam banget, jam 1 jam 2 malam gitu. Aku bawa motor juga dan itu tempat sepi semua gitu. Dan emang nggak worth it kerjaan aku semuanya kemarin-kemarin itu. Tapi qadarullah sekarang malah di Pare itu nyaman belajar, ngajar sambil belajar gitu. Wow. Ya. Nah, terkait dengan ini nih, ya kan, kita di background aja udah berapa menit kita ya? 36 menit ya. Terkait dengan judul kita kan Challenges and Opportunity ya, menjadi tenaga kerja di Hungaria. Gitu. Mungkin buat teman-teman di sini, baik itu nontonnya Mbak dan juga aku ya, followernya Mbak dan aku, pengen kerja juga gitu di Hungaria. Ya kan? Tapi mereka kendalanya informasi. Apa sih sebenarnya tantangan untuk kerja di luar negeri menurut Mbaknya sendiri dan peluangnya seperti apa? Oke, Kak. Mungkin bisa diceritain. Oke. Aku bahas dulu peluang ya. Kalau peluang kerja di luar negeri itu benar itu terkait apa ya? Terkait informasi. Kalau misal kita bisa mencerna atau bisa mencari atau menggali informasi, itu akan lebih ini ya, akan lebih mudah buat kita untuk buat kita kerja di luar negeri, nggak harus di Hungaria, maksudnya di berbagai negara. Nah, sedangkan kita sendiri itu kan biasanya terbatasnya informasi. Kalau saya kemarin ya, itu informasinya kebetulan itu kemarin saya langsung dari kampusnya. Jadi kampus itu sudah bekerja sama kemarin, sudah bekerja sama sama Kemenristek, dan itu tuh program Kemenristek Dikti sama PII. Jadi Kemenristek Dikti membuat program magang ke Jepang dan dia itu sudah menggait beberapa kampus, dan kemarin kampus saya itu termasuk kayak waktu di Jepang kemarin yang kampus IPB. Jadi aku nggak tahu ya apakah sekarang semua kampus itu sudah berkolaborasi dengan Kemenristek Dikti terkait program mereka. Jadi sekarang Kemenristek Dikti itu punya program magang untuk mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus Indonesia untuk magang program paling minimal itu 6 bulan. 6 bulan, setahun, dan maksimalnya itu 2 tahun. Itu ke berbagai negara. Eropa, ada di Jepang, kemudian ada di Australia, di Cina sekarang lagi dibuka, tapi yang paling banyak itu di Taiwan, Hong Kong, kemudian yang Jepang, yang paling banyak Jepang, kemudian Eropa. Nah, aku nggak tahu ya sekarang bagaimana sistemnya, apakah kampus itu harus mendaftar ke Kemenristek untuk program itu, apakah Kemenristek Dikti itu memilih kampus mana yang memang siap atau gimana, saya nggak tahu. Dan kalau kemarin saya itu kan dari Kemenristek nih, jadi Kemenristek kemarin sudah bekerja sama dari kampus, dan kebetulan kampus itu kemarin ada membuka flyer siapa yang mau ikut gitu seleksinya. Jadi kemarin langsung ikut gitu. Tapi kalau saya kemarin enggak, saya kemarin tuh langsung dari pihak kampus ditunjuk karena memang udah ada background pengalaman sebelumnya, jadi langsung ditunjuk, langsung mengikuti seleksi. Kemudian seleksinya ya kemarin ada ya macam-macam ya, kemarin seleksinya ada interview, ada bahasa Inggris, kemudian ada medical check up, kemudian juga ada ditanya terkait pengalaman tentang dunia pertanian, karena kan ini pertanian ya.
terkait dunia pertanian, dan kemudian kemarin saya ada sertifikat yang dari Jepang itu, jadi itu menunjang lah ya, menunjang untuk seleksi itu gitu. Itu untuk peluang ya. Jadi kalau kalau saya dulu memulai, karena saya awal mula ke luar negeri itu tahun 2016 itu ke Malaysia. Itu atas inisiasi saya sendiri. Jadi memang saya tuh anaknya kepo dan saya nggak mau diam. Jadi saya tuh kalau waktu luang atau waktu apa tuh nyari-nyari sendiri, nyari-nyari di internet kayak program exchange kemana yang beasiswa, program apa. Jadi kayak karena terbatasnya informasi tadi ya, jadi itu tergantung diri kita. Kalau misal memang kita berada di sekolah atau kita sendiri udah ada privilege untuk mendapatkan akses informasi itu, berarti beruntung kita. Tinggal kita mengolah diri kita untuk mengikuti seleksi itu agar lolos gitu kan. Tapi kalau kita orang awam yang memang nggak tahu, itu tergantung diri kita. Kita mau apa enggak untuk berusaha sendiri. Kalau saya dulu memulai program-program exchange, memulai program-program apapun termasuk karir ini ya, itu ini sendiri searching sendiri. Jadi dari diri kita coba kita mau kemana, misalnya ada program exchange ke Australia atau exchange ke Eropa kemana, atau program kerja misal lowongan kerja di Eropa atau membuat LinkedIn atau apalah gitu. Jadi itu dari diri kita sendiri. Terus dari diri kita sendiri, terus kita coba. Kan kita nggak tahu kan kalau kita nggak nyoba. Nah, kita coba, kita ikuti seleksi. Kalau misalnya gagal, kita tahu nih, oh iya berarti gagalnya di mana, kurangnya di mana. Kalau misal kurangnya waktu wawancara, mungkin terlalu nervous atau apa, mungkin bisa ikuti kelas-kelas public speaking atau belajar sendiri dari YouTube. Kan sekarang semua kan serba mudah kan dari YouTube. Kalau misal kurang di bahasa Inggris, mungkin bisa bagi datang ke kakak. Jadi semua dari mau apa enggak untuk menggali informasi itu. Kalau kemarin kan kebetulan dari kampus bekerja sama program saya kerja ini. Jadi, itu magang, tapi kita kerja gitu. Jadi satu judulnya magang dari kampus, tapi dari kampus dan Kemenristek, tapi kita di sini kerja. Jadi kita kerja dibayar, digaji sama rata dengan para pegawai di sini. Karena di sini tuh pegawainya banyak banget. Ada dari Ukraina, Romania, kemudian dari Vietnam, terus dari mana ya? Aku lupa. Pokoknya ada dari banyak banyak negara yang kerja di sini tuh. Dan mereka tuh beda-beda. Ada mereka yang pakai agensi. Jadi sistemnya kayak ini. TKI. Jadi mereka dari Vietnam itu pakai agensi yang mana agensi itu menyalurkan untuk kerja di perusahaan ini. Sama dari Ukraina, dia pakai agensi untuk bisa kerja di sini. Cuman kalau saya ini posisinya adalah student, jadi posisinya itu internship gitu. Jadi beda. Cuman secara status beda, tapi secara general, secara kerja atau apapun itu sama, secara gaji semuanya sama. Cuman status kita itu kita student gitu. Terus apa lagi ya tadi yang, jadi kalau masalah peluang itu aku nggak tahu ya. Kalau peluang itu bisa dibilang itu kalau istilah Jawanya bejo-bejan. Jadi tergantung tergantung rezeki, tergantung takdir juga. Jadi saya bilangnya peluang itu gimana ya, susah juga karena peluang kerja di luar negeri itu lumayan susah, lumayan sulit juga karena tidak semua, jangankan peluang di luar negeri gitu kan, kadang peluang kerja di Indonesia pun itu juga sulit gitu kan, kita mencari pekerjaan di Indonesia pun juga sulit. Jadi peluang kerja di luar negeri itu juga saya bilangnya juga cukup lumayan sulit karena biasanya dia meminta kayak yang tertera di CV itu juga yang udah ada pengalaman apa gitu kan. Dan ya alhamdulillahnya kemarin kan ada pengalaman di bidang jamur juga kan, karena ini perusahaan jamur yang saya sekarang ini perusahaan jamur, yang di Jepang kemarin juga magangnya di jamur. Jadi mereka melihat dari background itu, oh udah ada pengalaman di sini dan di Jepang lagi gitu kan gitu. Jadi untuk saya pribadi peluang untuk kerja di luar negeri pun lumayan sulit. Namun itu tidak bukan memungkiri nggak bisa gitu kan. Jadi semua pasti bisa, tergantung tadi aku bilang tadi. Jadi
kampusnya apakah sudah bekerja sama apa belum. Tapi kalau misal kita sendiri yang udah lulus misal mau kerja di luar negeri, berarti kitanya juga harus upgrade diri kita juga, harus upgrade secara bahasa, kemudian juga skill kita, kemudian kita maunya tuh kerja di bidang apa, kita lihat kriteria yang diminta itu kriteria apa aja, kita upgrade skill kita dan kita mencoba untuk daftar gitu. Jangan takut, maksudnya coba aja daftar. Kalau misalnya ada panggilan dari email, ya udah berarti ikuti prosesnya, ikuti prosedurnya gitu. Atau kalau misal sulit, itu bisa pakai agensi. Kalau di Jepang itu banyak banget. Di Jepang itu banyak banget, bukan agensi jatuhnya, kayak pelatihan-pelatihan ke Jepang, pelatihan bahasa yang nantinya akan disalurkan ke Jepang untuk kerja gitu. Kalau di Eropa sendiri, saya kurang tahu ya. Kalau yang saya tahu tuh di Paris sama di Jerman. Jadi mereka ada pelatihan bahasa Jerman sama pelatihan bahasa eh, Prancis. Kemudian nanti kalau udah selesai, itu tujuannya adalah dipekerjakan di sana. Dan biasanya mereka tuh pekerjaannya ini ada yang ngerawat orang tua, kemudian ada yang kayak di kesehatan, kemudian ada yang apa ya di pabrik, di perusahaan gitu-gitu. Jadi macam-macam. Kalau saya kemarin prosesnya kayak gitu gitu kan, dari apa rekomendasi dari kampus gitu kan. Kalau untuk tantangan di luar negeri itu, kalau yang saya alamin tuh cukup berat, berat banget, apalagi kita perbedaan bahasa juga ya. Maksudnya oke lah di sini pakai bahasa Inggris, tapi di sini juga nggak semuanya orang pakai bahasa Inggris gitu. Maksudnya ada dari apa Ukraina, kadang mereka ada yang udah nenek-nenek yang dia itu udah senior lah ya. Bukan nenek-nenek bahasanya. Mereka udah inilah ya, udah senior, tapi mereka nggak pakai bahasa Inggris, jadi mereka pakai bahasa sini. Jadi itu kadang tantangan, kadang kalau ngobrol apa disuruh apa nggak nyambung gitu kan, itu nanti salah juga. Dan kalau salah di sini tuh kayak fatal gitu loh, kayak ya pokoknya fatal, kayak semuanya tuh harus apa ya, harus perfect, harus clear semuanya gitu kan. Jadi tantangannya tuh perbedaan bahasa, kemudian perbedaan karakter juga, itu sangat ini banget ya, sangat mempengaruhi perbedaan karakter. Jadi kita tuh ya pasti paham sendiri lah, di luar negeri itu dituntut untuk cepat cepat dan tepat semuanya gitulah. Jadi itu pressure. Pokoknya pressure-nya di sini cukup tinggi sekali. Pressure-nya cukup tinggi. Terus kemudian karakter orangnya juga beda. Kitanya harus harus pintar menyesuaikan. Kemudian lebih ke pressure sih yang aku alami. Tantangan kerja di luar negeri itu lebih ke pressure. Dan kan kita kan di asrama nih, disediakan asrama di perusahaan. Dan kita dari asrama itu dari berbagai macam negara, kita campur dari Vietnam, Ukraina, Kyrgyzstan, Kazakhstan, campur lah pokoknya. Dan itu kan kita beda karakter semua. Jadi dan yang namanya hidup bersama, alat peralatan juga, dapur kan bersama kan. Ada beberapa dapur, cuman yang ini khusus mana itu kan juga bareng. Dan kita sering apa ya, sering perbedaan pendapat, semuanya itu kayak ya ya itu tantangannya kerja di luar negeri, hidup dengan orang-orang asing, itu tantangannya, perbedaan karakter semuanya, perbedaan bahasa, kemudian pressure yang paling menjadi tantangan buat aku sekarang itu pressure dari pekerjaan itu sendiri. Maksudnya pressure dari bos, pressure dari supervisor, pressure dari teman kerja, itu luar biasa ini ya, luar biasa keras. Di sini tuh keras. Tapi walaupun keras itu kan membentuk diri kita untuk menjadi lebih baik lagi kan. Apalagi Pasti. nanti kalau kakak sudah punya pengalaman, nanti ternyata pengen buka perusahaan jamur juga di Indonesia, justru hal itu ya bisa jadi pengalaman baik dan bisa terapkan di Indonesia gitu. Ya ya. Benar. Baik, tadi kan bahasan tangan, peluang gitu kan. Lalu apa sih enaknya di luar negeri? Apa khususnya di Hungaria ya, yang kakak alami di Hungaria gitu. Dan pernah selain dari itu ya, selain itu ini ada pertanyaan keduanya adalah selain dari itu juga mungkin kakak pernah ngerasain kayak terintimidasi atau seperti apa kalau menjalankan ibadah gitu atau menjadi muslim di Hungaria itu seperti apa gitu. Oke. Yang pertama ini dulu ya, tantangan tadi ya, intimidasi gitu kan. Jadi waktu pertama kali ke sini kami udah bilang sama ini ya, apa namanya, sama perusahaan, kami tuh muslim, kita ada sholat 5 waktu, karena mereka tuh menyediakan jam istirahat sendiri. Mereka menyediakan jam istirahat sendiri. Jadi ada
ada berapa istirahat. Jadi jam 8.30 itu istirahat pertama 15 menit, kemudian jam 10.30 istirahat kedua itu 15 menit, istirahat ketiga itu makan siang, itu 30 menit dari setengah satu sampai jam satu, kemudian istirahat keempat itu jam setengah tiga, 15 menit, kemudian istirahat kelima itu istirahat 5 menit doang. Itu di jam setengah empat. Jam setengah empat apa setengah lima gitu. Oh, setengah lima, jam 4.30. Nah, otomatis kita kan hanya boleh melakukan aktivitas selain kerja atau yang mau sholat tadi kan harus di jam itu kan, sedangkan kita kan nggak sama, maksudnya jam sholatnya kan ini kan berubah kan dan nggak sama jadwal yang udah mereka buat. Tapi kita udah ngobrol dan alhamdulillah perusahaan itu sangat ini ya, sangat terbuka sekali dan sangat apa ya, menghargai sekali gitu kan. Jadi mereka tuh meskipun udah memberikan jam istirahat itu, mereka memberikan kesempatan kita juga kalau kita mau sholat gitu. Jadi alhamdulillah, dan kita juga disediain musola. Jadi musola kecil gitu, kayak bangunan kecil gitu, ya muat lah untuk 20-an orang masuk di situ gitu kan. Jadi kita sholat di situ. Jadi yang muslim, yang Kyrgyzstan kan juga ada yang muslim kan. Jadi kita yang sholat, pokoknya yang muslim itu kalau sholat di situ. Jadi perusahaan memang sudah menyediakan gitu kan untuk sholat. Itu kalau di perusahaan. Dan awal-awal juga orang-orang itu mengamati kita. Apalagi kan saya pakai hijab ya. Itu mengamati. Mereka nanya, itu kamu kenapa? Kan mereka nggak tahu nih. Itu kamu kenapa pakai hijab? Terus kalau pokoknya mereka kepo lah ya, kepo tentang hijab. Terus sempat juga dia minta buat, coba lepas deh, pengen lihat gitu kan. Ada teman-teman laki gitu kan. Itu pengen lihat gitu kan. Itu sih. Terus kemudian pernah juga waktu ke kota, ini pengalaman 2 kali pengalaman saya. Pertama itu, ini mohon maaf banget ya, jadi saya nggak enak nih ngomongnya, kayak di fuck you gitu kan, itu depan mata. Jadi saya lagi jalan, dia naik sepeda, dia ngeliat saya pakai hijab, lagi jalan santai, tiba-tiba digituin, kaget dong. Dan itu secara tiba-tiba kayak, apaan nih gitu kan. Oh, 3 kali saya pengalaman kayak gitu. Terus sekali itu satu orang, itu yang pertama kali kesini tuh kayak, iya apaan sih gitu kan. Terus yang kedua itu rombongan laki-laki, saya lagi jalan sama teman saya, teman Hungari, dia cewek asal Hungari, lagi jalan dia pakai bahasa Hungari, saya nggak paham, tapi teman saya tuh belain, langsung diiniin, mereka adu mulut ya, intinya tuh jangan gangguin temanku, jangan gangguin, pokoknya jangan gangguin temanku, ini masa kepercayaan temanku, nggak usah diganggu gitu ya gitu. Terus yang ketiga itu saya sampai dipukul di Oh, lengan kiri gitu. Dia lagi jalan, ibu-ibu ngelihat saya pakai hijab, dia mungkin rasis kali ya. Terus saya dipukul, saya kaget. Terus orang-orang di sekitar langsung kayak menahan ibu itu gitu loh. Udah, itu pengalaman ketiga. Pun sama di Jepang itu sempat mau dipukul sama bapak-bapak, dia mabuk kayaknya, dia mabuk. Saya waktu itu di Tokyo, bapak itu mabuk, terus saya mau dipukul, saya bertiga sama sama temanku, terus mau dipukul sampai orang-orang di sekitar itu nahan bapak itu buat nggak mukul kami. Itu itu kemudian kalau apa ya, kalau enaknya, katakan alhamdulillah ini di Eropa kan, dan visa yang diberikan sama perusahaanku tuh visa Schengen. Jadi ya pastinya kita dapat pengalaman baru kan, bertemu dengan teman-teman baru, pengalaman baru, terus juga bisa menikmati atmosfer di Eropa itu seperti apa, dan kita bisa travel ke negara-negara Eropa lainnya itu tanpa visa. Kayak kita mau ke Paris, ke Jerman, ke Belanda, pokoknya semua negara yang masih lingkup di Uni Eropa itu kita bebas. Jadi itu enaknya, jadi kita bisa apa ya, pastinya bisa menikmati lah atmosfer di Eropa tuh kayak gimana, itu enaknya. Terus juga kita kan di sini juga kerja kan, dan kita juga alhamdulillah dapat apa ya, dapat salary, dan salarynya juga alhamdulillah gitu kan ya. Itu hal-hal yang harus banget disyukuri. wow, keren sih. Berarti di sini saya boleh menyimpulkan bahwasanya di Hungaria juga Islamofobiknya juga masih tinggi ya. Karena dia minim kok, jadi eh Hungaria itu termasuk negara Eropa yang muslimnya tuh masih minim banget banget, di apa, di Hungaria itu sangat minim gitu. Dan kemarin kan ini kan Lalu, sama ini hmm, ya, Ukraine. Kami waktu Ukraine sama Rusia lagi war, itu kami juga ini sempat was juga karena banyak juga pengungsi dari
Ukraina yang ke Budapest, dan itu banyak banget tentara-tentara yang mengamankan itu. Jadi kita sempat sempat takut juga kemarin, kita teman-teman Indonesia sempat 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 takut gitu. Tapi alhamdulillah aman, alhamdulillah aman gitu. Oke, baik. Yes. Terus juga tadi berarti udah banyak pengalaman juga ya terkait dengan kena intimidasi karena Islamofobik di luar gitu kan. Nah, karena satu asrama itu kan berbagai macam negara gitu kan, berbagai macam karakteristik orang gitu kan. Tentunya bagaimana sih mengatur porsi bahwasanya oke, kita muslim dan kita mengenal namanya makanan halal gitu kan. Kalau bareng-bareng itu kan kita nggak tahu mereka masak apa dan sebagainya. Lalu mensiasatinya waktu itu gimana sih? Oke, jadi waktu itu kan perusahaan itu memberikan piring, teflon, semuanya tuh bareng, bisa dipakai untuk siapapun. Tapi kita mensiasati, kita diskusi. Jadi kita ngobrol baik-baik sama teman-teman dari Myanmar, teman-teman dari Ukraina, dari Vietnam. Kalau kita tuh Muslim, kita nggak bisa, bahkan itu kayak misal teflon bekas minyak babi, misal ya habis masak apa, meskipun masak ayam tapi pakai minyak babi, itu kan juga tetap enggak kan buat kita. Jadi kita ngobrol baik-baik dan mereka paham, kita ngobrolin juga ke perusahaan. Jadi sekarang kita dibedakan, gini, piring semuanya tuh khusus yang kita muslim itu warnanya hijau gitu. Jadi semua piring, mangkok ataupun itu hijau. Jadi nggak boleh ada yang pakai selain warna itu gitu loh. Kemudian untuk teflon, terus tempat-tempat perata masak itu kita sendirikan untuk yang muslim. Jadi insya Allah aman ya, nggak tercampur teflon yang buat masak pakai minyak babi atau masak babi kayak gitu. Jadi tergantung kita mengkomunikasikan. Jadi kita mengkomunikasikan, kita kasih paham, kita kasih pengertian ke teman-teman juga, karena kita yang tinggal bareng sama kita, berkomunikasi sama pihak perusahaan, dan kemudian perusahaan memahami, memaklumi dan menghargai, dan perusahaan mewujudkan keinginan itu gitu loh. Jadi kita dibedakan untuk masalah telepon dan sebagainya gitu. Itu Oke, ya dulu boleh tahu nggak Kak? Balik dari awal ya. Aku penasaran sih, ya nama program yang apa exchange ke Amerika, Malaysia tadi apa sih? Yang mana? Namanya? Yang exchange ke Malaysia tadi apa namanya? Kalau yang exchange ke Malaysia sama Singapura itu waktu itu ya, karena itu kan aku buatnya sama temanku waktu di Bogor, namanya Hamada Foundation. Itu Hamada Foundation, ya I know. ya, Hamada Foundation, kemudian itu udah selesai, kemudian Hamada Foundation diganti nama. Aku lupa nama itunya apa, karena pas udah penggantian nama aku udah lepas di situ. Jadi udah lepas manajemen kayak ya udah, aku selesai dari Malaysia. Kenapa? Exchange Hamada kan nanti. Itu foundernya teman aku namanya Jody. Sekarang dia di kerja di mana, di Sinarmas. Dia founder aslinya. Jadi drama itu juga ada ceritanya. Pokoknya founder aslinya itu temanku namanya Jody. Itu founder aslinya ada foundation. Terus dia buat Exchange Hamada. Itu di situ ada aku di dalamnya. Terus selesai program Exchange Hamada, selesai tuh aku sama Jody lepas, ada konflik intern, lepas, terus nggak tahu itu programnya seperti apa, tuh aku buat lagi yang ke Jepang. Oh, oke. Kalau dulu soalnya saya tuh ikutnya yang ke Malaysia namanya Skolarion. Kalian pernah tahu ya? Itu sama programnya. Tapi itu bukan aku. Iya, dulu aku ikutin Skolarion. Jangan-jangan Skolarion. Kalau Exchange Hamada kayaknya aku pernah ikut juga di Exchange Hamada gitu-gitu ikutan. Begitu. Macam-macam sih. Program dan itu tuh aku juga, kenapa aku buat program itu tuh karena aku tuh masih pengen terus keluar negeri, dan aku tuh maunya nggak cuma aku aja, tapi aku ingin mengajak ayo gitu, sama kuliah itu ayo coba ikut berbagai macam program gitu, entah itu di dalam negeri, di luar negeri, biar ketanam pengalaman. Makanya aku buat program itu sama temanku yang exchange sama Hamada waktu itu. Jadi temanku emang dia tuh mempunyai yayasan namanya Hamada Foundation itu, terus dia membuat program di Hamada Foundation itu, salah satunya exchange, dan kemarin dia
meminta aku untuk mengurusi gitu kan gitu. Jadi kemarin yang ngurusin exchange sama ada itu aku, dia juga ada dan kita juga berangkat juga kemarin memberangkatkan 50 kemarin 50 orang 50 orang ke Malaysia dan Singapura kemarin. 50 tuh campur, ada yang scholarship parsial dan funded 50 orang ke Malaysia Singapura. Oke. Baik, berarti ya kita back to topik ya, tadi kayak opportunities yang di Hungary ya, otomatis kita harus ya kan, harus banget menyesuaikan mereka gitu. Nah, boleh cerita juga nggak apa sih yang paling banget culture shock-nya, yang paling banget perbedaannya antara Indonesia dengan, ini bukan tanda kutip mengcover-coverkan yang negatif enggak, tapi apa sih yang perlu kita pelajari ataupun culture shock-nya di sana gitu sih. Apa ya kalau shocknya pertama ini yang paling beda banget. Musik kan di itu normal kan, di sini ada musik itu ini sih apa kacau banget sih. Jadi setiap pergantian itu kami banyak sakit karena kaget itu. Kemudian kalau untuk orang ini sistem kerja di sini kan semuanya harus cepat, tuntas, tepat, perfect gitu. Jadi itu yang membuat kayak shock gitu. Dan kita tuh nggak ada jeda apapun. Kita kerja, kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa ya udah fokus kerja. Kalau udah jam istirahat barulah kita mau ngapain boleh. Jadi kayak fokus kerja jadi itu jadi kaget juga kan kalau di Indo bisa kita kerja atau ngerjain apa kita bisa lah ngobrol nanti makan apa sih ya nanti gimana libur apa gitu. Kita bener-bener fokus kerja gitu. Jadi itu yang buat kaget dan kita harus buat karena waktu itu sangat beragam kayak apa ya aku di sini cepat kerjanya dan kecepatan kerja kita itu kecepatan kerja kita tuh mempengaruhi hasil kerja kita dan itu mempengaruhi ke bonus. Jadi kita tuh ada gaji pokok, gaji bonus itu berdasarkan dari kinerja kita, kecepatan kita karena kita tuh ada poin, ada nilai kita setiap minggunya ada nilai dan itu ngaruh ke poin, ngaruh ke bonus. Kalau poinnya tinggi, bonusnya tinggi, poinnya rendah, bonusnya juga rendah. Jadi memang harus benar-benar ini dituntut kerjanya cepat. Oke, good. Baik, tadi adalah pertanyaan terakhir Kak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Sebesar-besarnya sudah bersedia untuk ya bincang-bincang sederhana tapi dan semua apa? Iya, sharing biar saling kenal. Karena kan belum kenal. Iya, belum kenal juga dan saya lebih terkejut lagi kalau ternyata Kakak adalah founder dari Sekolah Rion yang saya ikutin kemarin. Wah, ternyata foundernya dong. Dan ternyata juga sama ada, makanya tahu gitu kan dan sebagainya. Wah. Karena waktu kuliah dulu juga alhamdulillah aktif-aktif di kegiatan begituan gitu. Pernah ikut ke Malaysia gitu, program exchange dan sebagainya. Di Hungaria jam berapa sekarang? Kalau di sini udah mau jam 5 sore sih. Kalau summer beda jam. Sekarang jam 12, lewat 2. Oke, berarti Kakak hari ini nggak kerja ya berarti ya? Ya, aku libur hari ini libur. Libur, hari Kamis libur. Jumat. Jumat sekarang. Ya. Nah, kalau di situ ini nggak harus weekend. Jadi random shift. Oh, oke, kerjanya berarti per shift ya. Oke, baik. Itu aja sih Kak, terima kasih sekali lagi ya, dan mohon maaf kalau banyak kesalahan dan juga ngubunginya mendadak. Dan kadang aku juga Kak balas Kak gitu sebagainya karena emang jujur ini pamfletnya jadi 1 hari. Aku tuh respon karena aku jarang pegang HP juga dan aku tuh kan jamnya juga beda dan aku tuh kalau kerja ya udah aku jarang buka sosmed gitu kadang fokusnya WA kerja atau apa paling aku cepet banget karena teman-teman di sini pakai messenger kan. WA pun tuh akan ada 2 WA Indo sama WA nomor sini. Kalau WA nomor sini aku cepet, kalau WA Indo tuh pokoknya aku tuh soal banget. Pokoknya maaf juga aku selalu respon orangnya karena memang jarang buka DM dan waktunya juga beda kayak sibuk aja gitu. Iya, siap. Itu ya, terima kasih gitu ya karena udah mau diajak diskusi dengan orang yang belum ada apa-apa ini ya gitu kan. Nggak ada kayak gitu.
Siap, nanti kata suatu saat misalnya aku pengen nanya-nanya Kak, review CV aku dong, siapa tahu aku mau ke Hungaria atau apa, Ya, pengen kerja di luar negeri, aku akan hubungi Kakak lagi. siap. Atau kita mungkin nanti diskusi dengan topik yang berbeda lagi ya Oh, kan, sekali aja habis dari ada Hungaria Kakak ke lagi gitu-gitu kan, kita pengen nanti nih ajak diskusi bareng lagi. siap. Kalau ada info atau loker apa kita bisa share. Ya, Bisa. apalagi terkait dengan pembuatan program-program ke luar negeri gitu kan, saya tertarik juga tadi gimana sih cara ngatur, kan itu ngelolanya juga nggak semudah itu ya kayak gitu, nggak mudah mendekat telapak tangan kayak gitu kan, Betul, harus ada ngubungin dan sebagainya gitu. betul, betul. Oke sih, makasih banyak dan semoga sharing kita hari ini ya buat yang nonton nanti bisa bernilai ibadah buat kita berdua, Ingin. dan juga buat yang nonton semoga terinspirasi nantinya buat aktif di dunia kuliahan, dan juga waktu ketika udah pasca kampus pun mereka udah siap untuk mau kerja di mana. Siapa tahu mereka mau kuliah ataupun kerja di luar negeri bisa ngubungin Kak Iin, ya kan? Siap. Tapi kalau mereka Kak Iinnya slow respon guys, itu nggak apa-apa. Di chat sekali lagi aja ya. Siap. Telepon. Telepon langsung ya. Oke, baik, makasih Kak ya. Ya. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa. Bye.